Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Saskia Wijaya. Saya dari SMA Negeri 7 Depok, kelas 11. Hari ini saya akan membahas mengenai lembaga jasa keuangan. Apa itu OJK? OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tujuan OJK adalah agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Seluruh kegiatan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Fungsi OJK adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan di sektor pasar modal, kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang OJK yang pertama untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, yaitu OJK mempunyai wewenang untuk mengawasi dan mengatur kelembagaan bank, kesehatan bank, dan aspek kehati-hatian bank. Kedua, untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan di sekitar jasa keuangan, peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan, dan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan. Yang terakhir, untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dan memberikan atau mencabut izin suatu kegiatan usaha dan lain sebagainya. Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegian, beranggotakan 9 orang, dan terdiri dari ketua, wakil ketua, kepala eksekutif pengawas perbankan, kepala eksekutif pengawas pasar modal, kepala eksekutif pengawas perasuransian, ketua Dewan Audit anggota ex officio yang berasal dari Bank Indonesia, dan anggota ex officio yang berasal dari Kementerian Keuangan. Pelayanan OJK terhadap masyarakat. Jadi OJK memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebagai berikut, yaitu tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan konsumen, dan melakukan pembelaan hukum. Hubungan kelembagaan OJK dengan lembaga lainnya, yaitu OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, seperti kewajiban pemenuhan modal minimum bank, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, dan lain sebagainya. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dibentuk untuk menjaga stabilitas keuangan dengan anggota yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bank. Jadi, apa itu bank? Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank adalah sebagai penghimpunan dana dari masyarakat, penyalur dana ke masyarakat, dan juga pelayan masyarakat. Jenis bank bisa dibagi berdasarkan jenis kegiatannya dan juga bentuk badan hukum dan kepemilikan. Pertama, kita akan membahas mengenai jenis bank yang dibagi menurut jenis kegiatannya. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral biasanya dimiliki oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilisan badan-badan keuangan. Kebijakan yang ditempuh bank sentral berpengaruh langsung terhadap peredaran uang dan suku bunga dalam perekonomian suatu negara. Kemudian ada bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Bank umum sering disebut juga bank komersial. Kegiatan dalam bank umum meliputi memindahkan uang, menempatkan dan meminjamkan dana kepada bank lain, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, dan lain sebagainya, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, dan melakukan kegiatan dalam valuta asing. Kemudian ada bank syariah, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jadi, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan. Bank syariah dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank umum syariah dan juga bank pembiayaan rakyat syariah.
Kemudian ada bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat yaitu bank yang hanya menerima simpanan masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kegiatannya meliputi memberikan kredit, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan juga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai Bank Indonesia. Kemudian ada jenis bank yang dibagi berdasarkan bentuk badan hukum, yaitu dibagi menjadi 3, perseroan terbatas PT, koperasi, dan juga perusahaan daerah. Untuk jenis bank yang dibagi berdasarkan kepemilikan ada 4, yaitu bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, dan juga bank pemerintah daerah. Prinsip kegiatan usaha dalam bank ada 4. Yang pertama, prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Prinsip yang menyatakan bahwa bank wajib berhati-hati dalam rangka melindungi dana yang sudah dipercayakan oleh masyarakat. Kemudian ada prinsip kepercayaan, fiduciary principle, prinsip yang mengharuskan dilandaskan oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Kemudian ada prinsip kerahasiaan atau confidential principle, prinsip yang mengharuskan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan uang dan lain-lain dari nasabah bank. Dan yang terakhir ada prinsip pengenalan nasabah atau know your customer principle. Jadi prinsip yang terakhir adalah prinsip yang diterapkan untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau semua transaksi nasabah, dan melaporkan transaksi nasabah yang mungkin dapat mencurigakan. Produk perbankan ada dibagi menjadi 2, yaitu kredit pasif dan juga kredit aktif. Untuk kredit pasif itu ada giro, tabungan berjangka, tabungan, deposit on call, dan juga deposit automatic rollover. Untuk kredit aktif ada kredit rekening koran atau RK, kredit reimburse letter of credit, kredit accept, kredit dokumenter, dan juga kredit dengan jaminan surat berharga. Kemudian jasa perbankan itu ada jual beli valuta asing, jasa penyimpanan, pengiriman atau transfer uang, pemberian jaminan, kartu kredit, inkaso, ada jasa penarikan utang, ATM, kartu debit, dan juga cek perjalanan. Lembaga penjamin simpanan itu lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpanan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Lanjut, kita akan membahas mengenai pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal atau yang sering disebut juga bursa efek adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan juga penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Peranan pasar modal yaitu sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha, sarana pemerataan pendapatan, sarana peningkatan kapasitas produksi, sarana peningkatan pendapatan negara, indikator perekonomian negara, dan juga sarana penciptaan kesempatan kerja. Lembaga penunjang pasar modal yaitu pertama ada Bapepam, kedua ada bursa efek, 3 ada underwriter, keempat ada notaris, kelima ada akuntan publik, keenam ada wali amanat, ketujuh ada lembaga clearing, dan ke-8 atau yang terakhir ada konsultan hukum. Produk pasar modal ada 5, yaitu saham, obligasi, right issue, warrant, reksadana. Saham itu dibagi menjadi 2, yaitu saham biasa dan juga saham preferen. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat. Right issue adalah hak untuk memegang saham baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tertentu. Dan juga warrant itu adalah surat berharga yang diberikan oleh perusahaan. Dan reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Prinsip kegiatan dari pasar modal adalah prinsip good delivery dan good fund, yang memiliki arti setiap efek yang diperdagangkan atau diperjualbelikan adalah efek-efek yang siap untuk diserahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang asuransi. Jadi asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi atau penanggung dan pemegang polis atau tertanggung, di mana tertanggung membayar sejumlah premi untuk mendapatkan pertanggungan atas risiko kerusakan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung. Jadi secara singkat, asuransi itu adalah kita akan membayar sesuatu kepada satu pihak dan mereka akan menjaga uang tersebut dan menyimpan uang tersebut untuk menjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada kita.
Fungsi asuransi itu dibagi menjadi dua, yaitu fungsi utama dan juga fungsi sekunder. Untuk fungsi utama yaitu mengalihkan atau membagi risiko dan pengumpulan dana. Fungsi sekunder itu mendorong pertumbuhan usaha, adanya keamanan sehingga tertanggung, dapat berkonsentrasi pada usahanya, pencegahan kerugian, pengendalian kerugian, dan mempercepat pemulihan perekonomian. Peran asuransi itu memberikan keamanan, menghasilkan sumber dana, dan yang terakhir mendorong pertumbuhan ekonomi. Produk asuransi yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, dan juga asuransi properti. Jenis asuransi dibagi menjadi dua, yaitu dari segi sifatnya asuransi sosial dan wajib, dan juga asuransi sukarela. Dari segi objek dan bidang usahanya asuransi orang, asuransi umum atau kerugian, perusahaan reasuransi umum, dan juga perusahaan asuransi sosial. Prinsip kegiatannya itu insurable interest, utmost good faith, dan proximate cost. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai dana pensiun. Jadi dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Lembaga yang mengurus pertanggungan pensiun disebut lembaga dana pensiun. Terdapat dua jenis program pensiun, yaitu program pensiun manfaat pasti (PPMP) dan juga program pensiun lulusan pasti yaitu PPIP. Fungsi dana pensiun yaitu menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau cacat sebelum mencapai usia pensiun. Dana pensiun akan disimpan dalam sebuah tabungan dan diberikan ketika peserta mencapai usia pensiun. Perannya yaitu menyediakan biaya hidup di hari tua, sarana peningkatan ekonomi, dan juga penambah motivasi dan ketenangan kerja. Untuk produk asuransi yaitu dana pensiun dengan konsep tabungan, dana pensiun plus asuransi jiwa. Jenisnya itu ada jenisnya ada dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan juga dana pensiun lembaga kerja yaitu DPLK. Prinsip kegiatannya itu menghimpun dan mengelola dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga pembiayaan. Jadi lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Unsurnya adalah badan usaha, kegiatan pembiayaan, penyediaan dana, barang modal, tidak menarik dana secara langsung atau non-deposit taking, dan juga masyarakat. Perannya sebagai sumber dana alternatif, kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Jenisnya ada perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan juga perusahaan pembiayaan infrastruktur. Produknya ada lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan, serta perdagangan surat berharga, dan juga leasing atau sewa guna usaha. Prinsip kegiatan yaitu character, capacity, capital, collateral, dan juga condition. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai penggadaian. Penggadaian adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Jadi, seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Fungsinya adalah untuk mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara cepat, mudah, dan aman, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain, mengelola keuangan, mengelola organisasi, melakukan penelitian, mengawasi pengelola perusahaan. Perannya adalah untuk menyediakan pola pembiayaan dan juga memajukan perekonomian masyarakat. Jenisnya ada penggadaian konvensional dan juga penggadaian syariah. Produknya itu pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, penaksiran nilai barang, penitipan barang, jasa lain seperti kredit pada pegawai dengan penghasilan tetap. Prinsip kegiatannya adalah penghimpunan dana dan juga penggunaan dana. Sekian video dan materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.